Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Sebelum bicara lebih jauh tentang Google Pixel 6a, saya ingin menyampaikan latar belakang dan alasan kenapa memilih HP ini, dan kenapa baru sekarang. Ada 3 tipe HP yang jadi pertimbangan saya sebelum akhirnya memilih Pixel 6a ini. Samsung S21 FE, Mi 12T, dan Pixel 6a berada di rentang harga yang sama saat ini ya. Di atas kertas, Samsung S21 FE memang menarik. Desain, layar, dan setup triple kamera no gimmicknya sangat menggoda. Mi 12T unggul dari segi performa yang merata di banyak aspek. Dan Pixel 6a yang biasa aja, tapi ini Pixel dan saya suka. Tampak tidak banyak alasan bagi saya kenapa harus pilih Pixel 6a. Meski dari ketiga ponsel ini, Pixel 6a berada pada level yang biasa aja. Pada tahapan inilah saya mulai yakin untuk ambil Pixel, tepatnya setelah saya bergabung di grup Facebook S21 FE dan Mi 12T. Yaps, isu green line atau yang dikenal dengan lightsaber ternyata menjadi sosok yang menghantui user kedua ponsel ini. Keputusan akhirnya membawa saya untuk yakin mengambil Google Pixel 6a dengan berbagai alasan. Yang pertama, tentu rasa penasaran dengan peningkatan seri Google Pixel dari rentetan unit yang sudah saya pakai sebelumnya. Kedua, bagaimana tuning Gcam menggunakan SoC G1 Tensor buatan Google sendiri. Yang ketiga, harganya sudah masuk nih dalam range budget yang saya miliki. Dan sisanya berbagai alasan lainnya ya. Google Pixel 6a dibekali dengan Tensor G1 chip buatan Google generasi pertama. Untuk gambaran saja, Tensor G1 ini berada di panggung yang sama dengan Exynos 2100, Snapdragon 888, A13 Bionic, dan Kirin 9000. Dalam seminggu penggunaan kasual dan gaming tipis, Pixel 6a ini performanya cukup stabil. Skenario penggunaan saya hampir sama ya setiap harinya. Sosmed, multimedia, foto dan videografi sesekali, gaming Mobile Legends, dan aktivitas browsing lainnya. Aktivitas harian ini menghasilkan screen on time di atas 5 jam, dengan sisa baterai 27-35% di sore hari. Dengan hasil ini, menjadikan Pixel 6a sebagai Google Pixel paling hemat daya mengalahkan Pixel 4 XL dan 3a XL. Hasil ini bersifat fluktuatif ya, karena hampir semua unit Pixel yang pernah saya pakai dalam kondisi bekas. Tapi setidaknya ini menjawab rasa penasaran kita. Tensor G1 dipadukan dengan 6GB RAM dan storage 128GB UFS 3.1, membawa pengalaman yang lebih baik dari seri Pixel sebelumnya. Singkatnya, performa multitasking dan penggunaan hariannya sangat baik. Dengan panel layar OLED Full HD+, Corning Gorilla Glass 3, serta refresh rate 60Hz, ada plus minusnya nih menurut beberapa orang. 60Hz dan OLED, ini membantu hemat baterai tentunya, tapi 60Hz juga jadi problem tersendiri buat yang sudah sering pakai device 120Hz. Pasti terasa lagging banget. Itu yang saya pikirkan pada awalnya, tapi cobain dulu deh, 60Hz-nya tidak seburuk itu kok. Navigasi menu dan konten masih tetap terasa fluid dan nyaman. Banyak yang bilang Pixel ini gak cocok buat gaming. Saya setuju, tapi secara mengejutkan, Pixel 6a adalah Google Pixel yang bisa saya gunakan untuk bermain Mobile Legends tanpa bantuan cooler. Sama seperti Pixel 4 XL nih. Dalam kondisi ini, perangkat mampu mempertahankan performa dan temperatur dalam situasi kondusif untuk bermain game. Sebagai gambaran aja, hal ini tidak bisa dilakukan di Pixel 4, 4a, 4a 5G, dan Pixel 5 series. Setidaknya di unit yang pernah saya pakai. Ini adalah Google Pixel 6a. Handphone yang skor Antutunya ini cukup tinggi di 735.000, yang dimana skornya ini melebihi Snapdragon 865. Beralih ke kamera nih, tampaknya ekspektasi saya berlebihan di sektor ini.
Sebagai mantan user Pixel 5 dan user Pixel sebelumnya, saya merasa hasil jepretan Pixel 6a berada di level yang sama aja. Foto yang diambil menggunakan Pixel 6a ini cenderung warm. Dynamic range-nya antara sisi terang dan gelap pada objek bisa di-manage dengan cukup baik ya. Alhasil, foto-fotonya masih mempertahankan ciri khas Pixel pada umumnya. Bagus, tapi tidak terasa nih peningkatannya. Fitur night set atau foto malam nggak beda jauh sih, bahkan dari Pixel 3 sekalipun. Interface Gcam 9 membuat saya sedikit kerepotan sih pada awalnya, terutama untuk mengatur slider shadow dan highlight-nya, kurang praktis rasanya. Ada fitur Ultra HDR dan ruang warna DCI-3 yang sudah saya coba dan tampak tidak memberikan perbedaan yang signifikan di hasil jepretannya. Kalau kamu pakai Pixel 5 saat ini, pikir-pikir lagi deh untuk upgrade ke 6a kalau ngincer kameranya. Sepertinya lonjakan upgrade baru terasa kalau langsung lompat ke Pixel 7 series atau Pixel 8 series sekalian. Lanjut ke sektor perekaman video, kini ada fitur voice enhancement yang sangat berguna kalau lagi rekam di situasi yang bising. Hasil rekaman audionya cukup jernih, sangat aman untuk vlogging atau dubbing. Oke, ini kamera depan tanpa voice enhancement ya, jadi mungkin noise-nya akan lebih terasa. Ini pakai voice enhancement ya, saya aktifkan, jadi nanti teman-teman bisa cek perbedaannya. Selama saya gunakan untuk video recording, belum ada indikasi overheat nih. Tapi dugaan saya hal ini karena terbantu cuaca yang mendung nih seminggu belakangan di tempat saya. 1080p di 30 dan 60 fps-nya bisa berpindah di kedua lensa. Begitu juga dengan di 4K 30 fps. Nah, kalau untuk 4K 60 fps-nya baru terasa nih upgrade-nya. Hasilnya lebih mulus, bitrate stabil, dan tidak bisa berpindah ke lensa ultrawide. Tapi dynamic range-nya lebih bagus di 6a sih. Langitnya tampak jelas, kalau di Pixel 4 tuh putih. Oke, kalau kita membelakangi matahari ya di sini baru kelihatan nih peningkatannya. Untuk fitur astrofotografi belum bisa saya coba nih karena langit hujan sepanjang waktu. Fitur sinematiknya ada di bagian efek ya. Kalau fitur slow-mo ada, dan yang menarik timelapse-nya ada opsi otomatis. Jadi ini berdasarkan objek yang ditangkap oleh kamera. Misal saat mendeteksi langit, dia akan menggunakan kecepatan tinggi supaya awan bergerak lebih cepat. Dan saat mendeteksi suasana keramaian manusia, dia akan menurunkan kecepatan supaya hasilnya lebih dramatis. Sama seperti Pixel 5, lensa ultrawide dan wide bisa digunakan saat live Instagram. Ini seru sih. Untuk Instastory dan Reels hasilnya cukup baik, meski masih di bawah iOS. Secara keseluruhan, fitur kamera di Pixel 6a banyak membawa perubahan minor dari segi user interface dan fiturnya. Tapi secara hasil, menurut saya masih berada di level yang sama dengan generasi pendahulunya ya. Akhirnya, saya bisa merasakannya nuansa speaker stereo Pixel 3 series di HP ini. Yaps, output speaker Pixel yang jernih dan empuk saya rasakan di Pixel 3a.
Karakter suara di Pixel 6a sudah berada di level yang lebih baik dan sama dengan Pixel 3a ya. Ya, meskipun bukan yang terbaik sih di kelasnya. Pixel menjadi ponsel paling baik dari segi dukungan software nih, sekaligus yang paling cepat. Untuk seri 6a masih mendapat jatah upgrade OS hingga 2025 dan dukungan security hingga tahun 2027. Ini 1 tahun lebih panjang loh dari Pixel 6 dan Pixel 6 Pro. Gimana? Worth it dong kalau belinya sekarang. Lalu ada fitur menarik lainnya nih yang mungkin teman-teman butuhkan, di antara lain ada terjemahan langsung, ini sangat praktis ya. Ada in-display fingerprint, di unit saya sih bagus-bagus aja ya, waktu awal-awal rilis itu banyak mempermasalahkan hal ini. Lalu ada dukungan dual SIM, yaitu SIM fisik dan eSIM. NFC tentunya ada, always on display, fitur no playing untuk mendeteksi lagu yang lagi kita dengar di ruang umum misalnya. Lalu juga ada double tap buat screenshot ya, jadi ada gesturnya di sini bisa, kalau di Pixel 4 tuh nggak bisa ya. Fitur ini sudah ada dari Pixel 3 series sih kayaknya. Yang tidak hadir di Pixel 6a antara lain wireless charging-nya dan unlimited Google Photo. Aduh, ini sayang banget sih. Apalagi internalnya cuma 128 GB. Pixel 6a ini saya beli di toko online dengan klaim bea cukai dari penjual. Katanya sih di harga 4,7 juta. Kondisi fisik dan baterai yang masih cukup baik, menurut saya sih worth it. Kesimpulannya, Pixel 6a ini cocok dibeli sebagai keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kamu masih bertahan di seri Pixel sebelumnya, tidak perlu terburu-buru untuk membelinya. Saya lebih menyarankan langsung upgrade ke Pixel 7 series, pasti lebih berasa upgrade-nya. Tapi buat yang tetap mau beli Pixel 6a, ini bukan pilihan yang buruk. Oke, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Koreksi jika informasi yang saya berikan kurang tepat, tambahkan di kolom komentar jika teman-teman punya pengalaman merawat device ini. Untuk menambah wawasan kita semua ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.